Bagian 1, keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang tersaji dalam bentuk teks. Lanjut D. Tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Bahkan menurut hasil penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Inilah yang mendorong para ahli menyepakati bahwa tujuan membaca merupakan modal utama membaca. Hal-hal yang berkaitan antara tujuan membaca dengan proses membaca. Yang pertama itu memahami adanya berbagai macam dan variasi tujuan membaca. Yang kedua, perlunya membangkitkan atau mendorong tumbuhnya berbagai tujuan membaca. Yang ketiga, perlunya latihan membaca bagi seseorang dengan tujuan membaca yang bervariasi. Yang keempat, perlunya membina dan mengembangkan berbagai strategi membaca selaras dengan ragam tujuan membaca. Yang kelima, perlunya membangun perangkat tujuan membaca yang berbimbing untuk meningkatkan kemampuan membaca. Lanjut C. Jenis-jenis membaca. Ketika kita membaca suatu teks, seseorang yang membaca memiliki dua alasan utama mengapa seseorang perlu membaca. Yang pertama itu untuk kesenangan, yang kedua itu untuk mendapatkan informasi. Ketika kita membaca, kita cenderung untuk menggunakan 4 cara di dalam memahami teks. Yang pertama itu skimming. Skimming ini membaca secara cepat dan sekilas agar bisa mendapatkan ide utama dari teks. Yang kedua, scanning, membaca secara cepat dan sekilas untuk menemukan informasi tertentu dalam teks. Yang ketiga, membaca membaca ekstensif. Ini membaca teks panjang untuk tujuan rekreasi atau bersenang-senang dan untuk menambah pengetahuan umum atau meningkatkan kelancaran dalam berbahasa. Yang keempat, membaca intensif. Membaca intensif ini membaca teks pendek untuk mencari informasi dan mengembangkan akurasi di dalam memahami teks secara rinci. Bagian D, masalah umum dalam membaca. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut yang pertama itu rendahnya tingkat dalam masalah umum dalam membaca. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut itu yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Masalah kecepatan membaca ini menjadi hambatan karena pada umumnya orang tidak ambil pusing dengan kebiasaan membacanya, termasuk cara membaca yang buruk. Kemampuan membaca yang buruk dalam arti rendahnya kecepatan membaca jelas sangat mengganggu orang-orang yang sehari-harinya memang bergelut dengan buku. Yang ke bagian B, minimnya pemahaman yang diperoleh. Tingkat pemahaman terhadap bacaan juga salah satu indikator keefektifan membaca seseorang. Minimnya tingkat pemahaman ini menjadi masalah karena ada kecenderungan anggapan bahwa semakin lambat cara membaca seseorang, semakin tinggi pula pemahamannya. Bagian C, kurangnya minat baca. Masalah yang menjadi hambatan membaca adalah kurangnya minat membaca. Faktor yang membelakangi hal ini adalah kebiasaan, sarana, buku-buku yang dibaca atau kurang sesuai bahan bacaan yang tersedia dengan minat yang dimiliki. Bagian D, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Pengetahuan tentang cara membaca yang efektif tampaknya juga merupakan faktor yang
tak kalah pentingnya sebagai masalah dalam membaca. Secara teoritis, seorang pembaca yang lambat pada hakikatnya bukanlah pembaca yang bodoh, tetapi dia hanyalah seorang pembaca yang tidak efisien. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien yang pertama itu bagian A, pembaca sambil bergerak. Yang dimaksud dengan tipe pembaca bergerak ialah seorang pembaca yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Contohnya, membaca sambil menggoyangkan kaki, membaca sambil menggigit ujung alat tulis, dan sebagainya. Secara prinsip, faktor ini tidak mengganggu benar, akan tetapi menghilangkan kebiasaan ini akan menambah konsentrasi terhadap bacaan dan lebih sempurna. Bagian B, membaca sambil tidur. Membaca sambil tiduran atau berbaring. Ada sebagian orang yang membaca nikmat bila membaca sambil tiduran. Cara ini jelas merupakan kebiasaan membaca yang jelek, terutama ditinjau dari segi kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, mata dipaksa bekerja lebih keras. Kelelahan mata adalah efek langsung dari membaca seperti itu. Bagian C, membaca tidak konsentrasi. Ini juga salah satu kelemahan dari beberapa orang pembaca. Terkadang tampak secara jelas secara fisik seseorang sedang membaca. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!